ilmu. Pasti dia ngerti bahwasanya keberuntungan yang sejati adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita anugerah guru yang nasih, guru yang selalu menghendaki kebaikan untuk kita semuanya, guru yang selalu membimbing kita di setiap saat, guru yang siap, yang sedia untuk kita jadikan sebagai acuan kita, sebagai tempat berlabuh kita dikala kita tersesat, dikala kita bingung, dikala kita sumpah. Itu adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat beliau bersabda, "Jika aradallahu bil 'abdi khairan, bi 'abdin khairan, razaqahu jalisan salihah, in nasiya dzakara wa in dzakara a'anah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada salah seorang dari hamba-Nya, apa yang Allah beri untuk dia? Apakah diberi harta yang banyak? Apakah diberi dia itu dihormati, dimuliakan, diagungkan di mata manusia, tapi tidak dimuliakan di sisinya? Apakah itu? Razaqahu, Allah beri dia rezeki, apa? Jalisan salihah, seseorang yang selalu membersamai dia, barengi dia setiap saatnya. Tidak intinasi ada kalah. Ketika seorang lupa lain, maka orang yang membersamai dia akan mengingatkannya. Wa idza kalau sudah ingat, a'anah, maka dia akan membantunya. Artinya apa? Menunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk pelaksanaan amal soleh, untuk pelaksanaan ibadah. Ditunjukkan dia caranya bagaimana, dibantu, ditunjukkan, oh ini kamu jangan begini, kamu begini. Diberikan fasilitasnya diberikan. Nah, ini adalah tanda di antara tanda Allah menghendaki hamba-Nya mendapatkan kebaikan. Ini adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Kalau orang tidak punya guru, tidak punya jari soleh, tidak punya teman atau orang yang selalu barengi dia, mengingatkan dia, menunjukkan dia jalan yang benar, membantu dia dalam amal soleh, maka dia akan tidak akan mampu dia untuk melakukan amal yang soleh tersebut. Dia akan merasa keberatan dan dia akan sering terikut oleh godaan-godaan setan dan godaan-godaan nafsu. Kenapa? Tidak punya pembimbing, tidak punya teman atau tidak punya orang yang menunjuki dia selalu jalan yang benar, yang mengingatkan dia tatkala dia lalai. Tidak punya teman, adanya apa? Dia jatuh ke dalam tipu daya setan. Alhamdulillah. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, yang antaranya disebutkan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit karya Ibnu Ma'arifah. Beliau mengatakan di sini, mengutip, dikatakan, "Ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah." Tidak beruntung, tidak sukses orang yang sukses itu illa bi suhbati man aflah, kecuali kesuksesan dia sebab dia punya guru yang beruntung, punya guru yang sukses, punya orang yang dia jadikan teman, yang mana dia adalah orang soleh, orang yang alim, yang mana menunjukkan dia cara-cara atau jalan untuk menjadi orang yang sukses pula. Ma'aflah man aflah illa bisuhbati man aflah. Orang sukses tidaklah ada itu kecuali sebab punya orang atau selalu bersama dengan orang yang sukses pula. Syekh Abu Amr As-Sajjaji
Beliau salah satu dari tokoh sufi yang terkenal. Beliau pernah berkata bahwasanya lau anna rajulan kushifa lahu 'anil ghaib wa la yakun lahu ustad la yajibu minhu syai'. Andai seorang itu sampai kepada pangkat mukasyafah, sakti dia, sakti mandraguna, tahu ada yang akan terjadi, misal cukup lihat orangnya langsung tahu, oh kamu ini datang dari sini, kamu di saku kamu ini ada isinya ini misal di rumahnya itu, di rumah kamu ada ini dan ini. Mukasyafah dia, tapi lam yakun lahu ustaz, dia tidak punya orang yang membimbing dia, tidak punya guru, la yajib min syai', tidak ada apa-apanya itu semua. Oleh karena itu ini pentingnya suhbah, menjaga hubungan, selalu mengharap dibersamakan, dibarengkan dengan para masyayikh, dengan guru-guru kita semuanya. Demikian juga macam-macam persepsi orang tentang kesuksesan seorang santri. Bagaimana kesuksesan seorang santri? Apakah ketika dia boyong, dia itu harganya berlimpah? Apakah ketika boyong dia itu terkenal, mendapat syuhroh, disanjung-sanjung oleh orang? Apa sebenarnya kesuksesan seorang santri? Maka Imam Al-Qushairi dalam risalahnya beliau berkata bahwasanya wa qabulu qalbi syaikh lil murid a'zam syahid li sa'adatih. Kesuksesan murid itu di hadapan gurunya itu bukanlah materi, bukan, tapi adalah qabulu qalbi syaikh, ridhonya seorang guru kepada murid, ridhonya syekh kepada santrinya. Wa man raddahu qalbu syekh, seorang murid yang tidak diridhoi oleh gurunya, malah ditolak oleh gurunya, maka bagaimana? Fala mahalata yara ghibba dalik walau ba'da hin. Maka pasti, kata beliau, la mahalata, pasti suatu saat, walaupun tidak sekarang, tapi suatu saat yara ghibba dalik, dia akan melihat akibat buruk daripada gurunya yang tidak ridho kepada dirinya, yang marah kepada dirinya, yang tersakiti oleh dirinya. Oleh karena itu tidak sedikit kita melihat bagaimana santri yang tidak taat ketika ada di pesantren, maka ketika pulang athar atau pengaruh daripada ketidaktaatannya itu tampak ketika sudah pulang ada di rumah. Kenapa? Dari raddu wal bisyekh, hati syekh yang menolak, yang tidak ridho kepada santrinya, itu akan membuahkan akibat yang tidak baik nanti ketika dia sudah pulang. Ya bisa jadi langsung, segera, atau walau ba'dahin, atau tidak langsung, Oleh karena itu, orang itu kalau sudah mendapat ridho gurunya, maka seakan-akan dia sudah bisa memiliki seluruh dunia ini. Artinya memiliki seluruh dunia ini, dia sudah sukses betulan. Walaupun secara zahir mungkin biasa-biasa saja, sederhana, tapi karena dia diridhoi gurunya, maka keberkahan demi keberkahan dalam hidupnya akan menghampiri dia. Dan ketika guru itu sudah ridho, senang kepada muridnya, maka irsyad atau tarbiyah, pendidikan dan juga petunjuk daripada gurunya ini tidak akan lepas, akan terus itu dikawal. Kita dengar bagaimana kisah
santri yang tidur kemudian bermimpi bertemu dengan gurunya, kemudian gurunya mengajarkan kamu jangan gini ya, kamu gini, ini lebih baik, kamu begini dan seterusnya dan seterusnya. Padahal mungkin gurunya sudah wafat, tapi karena gurunya senang kepada dia, maka masalah-masalah dalam kehidupan ini santai, tenang, kecil bagi dia. Kenapa? Sudah ada gurunya yang akan membimbing dia dan akan menunjukkan dia jalan yang terbaik. Karena itu diceritakan ada kisah murid dengan gurunya. Murid ketika sudah mendapatkan hati gurunya. Suatu saat ada seorang murid bertemu dengan gurunya, lalu gurunya berkata, kamu qadha ya sholat 3 hari. Kamu qadha sholat 3 hari. Heran muridnya itu, ada apa? Kok saya disuruh mengqadha sholat 3 hari? Kenapa ya Syekh? Kok saya harus mengqadha sholat 3 hari? Kata gurunya, iya, karena kamu itu 3 hari yang lalu, kata gurunya, kamu itu 3 hari yang lalu kamu mengguli istri kamu. Mengguli istri kamu, setelah mengguli istri kamu, mandi. Setelah mandi kamu kencing, kata guru. Ketika kencing, ada sperma atau air mani itu yang keluar bersama kencingnya kamu. Ini belum tuntas keluar semuanya. Kemudian ketika kencing setelah mandi keluar, sehingga kamu harus besar lagi, kata gurunya. Oleh karena itu kamu harus mandi lagi, baru kemudian sholat. Oleh karena itu sholat 3 hari yang lalu kamu tidak sah. Kaget si murid, saya kumpul dengan istri sampai tahu, katanya. Kaget muridnya. Kata gurunya, iya, kapan kami itu berpisah dari kamu? Kapan kami berpisah dari kamu? Nah, inilah menggambarkan bagaimana kalau murid itu sudah dapat perhatian gurunya. Maka setiap saatnya dia akan dibawa riayah, dibawa tarbiyah daripada gurunya tersebut. Kemudian santri itu ketika dia itu betul-betul serius dalam menjalani kesantriannya, maka dia akan menjadi anak dari syekhnya. Tapi bukan anak biologis tentunya, bukan anak biologis, tapi anak ruhani. Menjadi anak ruhani dari gurunya. Dikatakan dalam Al-Aqidatul Hamiyah karya Al-Habib Hasan Ali bin Hasan Al-Atas, meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, ababuka thalatha, ababuka thalatha, bapakmu ada 3. Yang pertama, ababuka alladhi waladak, ayahmu yang melahirkan kamu, artinya orang tua biologis. Yang kedua, wa abuka alladhi zawajaka nada, ayahmu yang ketiga adalah orang yang menikahkan anaknya dengan kamu. Siapa itu? Ayah mertua. Yang terakhir, abuka alladhi 'allama, ayahmu yang mengajarimu ilmu. Wa huwa afdaluhum, dan yang terakhir ini, yang ketiga ini adalah di'alamak, yang mengajari kita ini adalah yang paling afdal daripada 2 ayah sebelumnya. Oleh karena terjadi hubungan ayah dan anak antara guru dengan murid, maka
kita lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Allah berfirman, orang-orang beriman yang diikuti oleh keturunannya juga dengan iman, maka kami alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan keturunan itu dengan orang tuanya, wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal orang tuanya tadi sama sekali. Nah, kita tadi sudah membahas bahwasanya orang guru itu ya juga orang tuanya murid. Ini bukan ayat biologis, tapi ayat rohani. Oleh karena itu Imam Al-Qusairi dalam Naqatul Isyarat dia berkata, wa kadzalika kullu man qalbul waliyyi yulahiduh min sadiqin wa qaribin wa waliyyin wa khatim. Demikian juga artinya apa? Allah akan pertemukan apa? Setiap orang yang dipandang oleh seorang wali dari wali Allah, maka dia akan dipertemukan dengan wali tersebut nanti ada di akhirat. Siapa min shodiqin berupa teman, wali punya teman, walinya ini cinta kepada temannya ini, maka temannya nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan si wali. Min shodiqin, dan juga wawalian, kekasih, wa khadim, dan khadamnya, khadam wali yang khidmah kepada wali, dicari itu nanti dan akan dipertemukan dengan wali tersebut. Demikian juga hubungan antara murid dengan gurunya. Walhasil dari semua yang sudah saya sebutkan barusan, kira-kira semua keberuntungan dan keindahan yang tadi saya sudah sebutkan, kira-kira layak tidak keberuntungan itu kita tukar dengan sedikit daripada kenikmatan ataupun waktu luang kita. Maka kalau menurut kita itu adalah sangat sepadan untuk kita tukar dengan waktu luang kita, maka hendaknya kita betul-betul mengorbankan sebagian dari yang kita miliki berupa waktu, mungkin juga harta dan sebagainya, tenaga dan sebagainya, untuk meraih keberuntungan tadi. Maka kata penyair, karena ya arti magluba yuhatir mengatakan, orang itu kalau mengerti kepada nilai sesuatu, pasti dia akan meremehkan apa yang dia korbankan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kira-kira sebanding atau tidak? Kita korbankan bensin, ya, uang, kita korbankan waktu kita, tenaga kita, mungkin kita capek, tapi kita tetap mengusahakan untuk hadir kepada kegiatan semacam ini yang ditetapkan oleh para guru-guru kita. Dia bukan hanya sepadan, bahkan lebih dari itu. Tidak ada apa-apanya. Kalau kita ngerti kepada nilai hadir kepada kegiatan semacam ini, maka apa yang kita keluarkan tidak ada apa-apanya dengan itu semua. Man ya'rifil madrub dan fil mabadai. Kalau orang ngerti kepada nilai sesuatu, apa yang dia korbankan tidak ada apa-apanya. Dia remehkan, tidak apa-apa sudah, kan begitu. Tidak apa-apa sudah, saya korbankan sedikit daripada waktu. Kalau sedikit saja berapa? Tidak sampai 2 jam.
dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji, ada jaminan. Rasul menjamin bagi orang-orang yang rela mengorbankan sebagian dari yang dia miliki, dari kenikmatan yang dia miliki, dari rezeki yang dia miliki, dia korbankan sedikit daripada itu karena Allah. Ada jaminan istimewa dari Rasul. Beliau bersabda, "Ma taraka 'abdullah amran la yatrukuhu illa lillah illa 'awadahu minhu ma huwa khairun minhu fi dinihi wa dunyah." Jaminan Rasul, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah. Hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali atau yang pasti orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, khairul lahu minhu fi dinihi, dalam urusan agamanya, bukan hanya dalam urusan akhirat atau agamanya saja, wa dunya, dan dalam urusan dunia. Maka kita tinggalkan kenikmatan tidur ada di rumah mungkin. Kita tinggalkan mungkin kita biasanya bekerja, tapi kita tinggalkan itu sebentar untuk ngaji, semisal menghadiri EKS. Maka jaminan kanjeng Nabi, kalau kita niatnya baik, meninggalkan itu semuanya adalah karena Allah, untuk hadir kepada kegiatan yang ditetapkan oleh para guru-guru kita, maka jaminan kanjeng Nabi pasti Allah akan ganti kenikmatan atau rezeki atau tenaga atau harta yang kita korbankan untuk hadir itu dengan yang lebih baik untuk agama, untuk akhirat, dan juga untuk dunia kita. Ini sudah jaminan kanjeng Nabi. Apakah kira-kira ada keraguan dalam jaminan beliau? Yang penting kita jaga niat saja, jangan sampai kita itu salah. Oleh karena itu, janganlah kita pandai lelahnya, jangan kita pandai capeknya, jangan kita pandai malasnya. Ya kalau begitu orang-orang tidak akan kerja, tidak ada orang kerja. Apain panas-panas jualan bakso, bisa dorong gerobaknya berkilo-kilo, bisa. Untuk apa kira-kira? Tidak ada kerjaan, nanti tidur di rumah. Kan begitu kan? Nah, gaya-gaya tadi kasur kan gitu. Nah, tapi karena yang dipandang oleh tukang bakso tadi itu, oh saya harus makan, istri saya harus makan, anak saya harus makan. Kalau saya tidak dorong gerobak ini jalan berkilo-kilo, tidak makan, kan begitu. Nah, yang dipikir itu bukan lelahnya, Pak, tapi yang dipikir itu adalah yang saya dapatkan daripada pekerjaan saya ini. Saya tidak uang ini buat kirim anak di pondok, bisa buat makan saya dan istri, buat membeli kebutuhan, kan begitu. Sehingga dia rela itu melakukan itu semua. Demikian juga seperti kalau dilihat adalah ayahnya, capek, saya ada, terus lah. Akhirnya ya tak usah kerja, makan saja, kan begitu kan. Kenapa? Karena sama-sama capek, sama-sama payah. Kenapa kok beda kita? Kalau suruh kerja semangat, tapi hadir kegiatan semacam ini malas. Kenapa? Karena kita tidak ngerti dibanding nilainya. Dan berdua ngapain ada di rumah? Rumah di rumah sama saja. Rokatnya dua, dan tiga kan itu. Nah, akhirnya kita remehkan itu semua. Baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit namun semoga bermanfaat. Amin. Amin. Semoga berkat dari Bapak kita diliputi keberkahan di seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita ada kita dijaga Allah Subhanahu wa taala.
rezeki kita diberikan kelancaran, dan kita semuanya digolongkan bersama para masyayikh nanti ada di dunia atau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita betul-betul bisa menjadi santri yang sesungguhnya, bisa mendapatkan ridho dan disenangi oleh para masyayikh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nama anak mutatil, saya hanya menjalankan perintah saja. Begitu bicara ya saya bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.